warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Para bapak dan ibu yang selamat, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini kita bisa menunaikan kewajiban kita salat subuh berjamaah di masjid kita. Kita berharap semoga ibadah kita, semua amal saleh kita menjadi ibadah dan amal saleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ibu dan bapak sekalian, ini zoomnya belum dibuka sehingga belum bisa di zoomkan. Di 21 yang lalu sudah kita sampaikan tentang wakaf, mengembalikan, menyerahkan harta kepemilikan kita kepada Allah, menjadi miliknya Allah. Pagi ini kita akan menyampaikan masih tentang harta kepemilikan kita, yaitu yang disebut dengan hibah, umri dan rubi. Jadi pemberian atau penyerahan harta kepemilikan kita pada orang lain, namanya hibah. Umri, rubi itu bagian dari atau salah satu jenis dari hibah. Nanti di bawah ada keterangannya. Hibah ini nanti terkait dengan yang disebut wasiat dan waris. Bedanya kalau hibah itu bisa diberikan kepada siapa saja, termasuk ahli waris. Dan sesungguhnya tidak ada batasan maksimal, yang penting adil. Yang kalau wasiat itu tidak boleh memberikan harta dengan wasiat itu kepada ahli waris, dan maksimal sepertiga. Kalau hibah itu memberikan harta kita kepada orang lain saat kita masih hidup. Tetapi kalau wasiat, memberikannya ketika masih hidup, mengakadkannya ketika masih hidup, tetapi menjadi milik yang diberi ketika kita sudah meninggal atau wafat. Itu wasiat. Kalau waris, membagi harta tinggalan orang yang wafat, orang yang meninggal, kepada orang-orang yang punya hak untuk memperoleh waris. Nanti ada ketentuan, waris itu seyogianya dibagi kepada para ahli waris secepat mungkin pada tempo yang sesingkat-singkatnya. Kenapa? Karena bisa jadi ketika waris tidak segera dibagi, kesusulan ada yang wafat lagi, ngitungnya pusing. Misalnya A punya anak, punya saudara laki dan saudara perempuan, ABCD, EFGH gitu ya. Kemudian belum segera dibagi, kok B sudah meninggal. B itu kan punya harta yang mestinya diterima dari A tadi, dihitung, dilimat pakai ya ada uang gitu. Makanya gampangnya, waktunya itu segera dibagi. Nah kalau wasiat itu dibagi diberikan ketika masih hidup akadnya, tetapi dimiliki ketika sudah wafat, Kalau waris itu
pembagiannya ketika yang punya harta sudah meninggal pada beberapa ahli-ahli tertentu dan sesuai ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Baik para hadirin sekalian, kita baca babul hibah wal aumri wal rubi. Al hibatu secara syar'i adalah tamlik hujaiz tasarruf wa yahu malan ma'luman aw majhulan maqduran ala taslimihi wa wajibin fil hayat bila aradin. Intinya memberikan hak kepemilikan harta yang kita punya kepada yang lain dan sifatnya jaiz ya, dengan ukuran tertentu ketika yang bersangkutan masih hidup dan bila iwadin tanpa imbalan. Siapapun memberikan apapun, melimpahkan, memindahkan kepemilikan dalam bentuk apapun kepada yang lain, itu namanya hibah. Imam Nawawi berkata bahwa al-hibatu wal-hadiyatu wasadaqatu tawwu anwa'un minal bir. Hibah, hadiah, sedekah yang sifatnya sunnah, apa ada sedekah yang wajib. Sedekah yang wajib adalah zakat. Itu adalah anwa' minal bir, jenis-jenis dari al-bir, kebaikan. Nah, kemudian ada istilah lain disebut dengan al-umri. Al-umri naun minal hibah. Umri itu adalah salah satu bentuk hibah. Ma'khuzatun minal umri, berasal diambilkan dari kata umur, al-umr. Mulyana tuhabu muddata umril mauhub lahu. Karena umri itu diberikan hak kepemilikannya kepada seseorang ketika dia masih hidup atau selama dia hidup. Jadi ini saya memberikan harta saya atau memberikan mobil saya kepada si A, siapapun dia A, tapi dengan syarat mobil itu menjadi miliknya A selama si A masih hidup. Kalau sudah meninggal, itu kembali hak kepemilikan mobil itu ke yang punya. Itu namanya umri. Ya, bentuk dari hibah juga. Kemudian beda lagi rubi. Rubi juga bentuk dari hibah, memberikan harta yang kita punya kepada orang lain, tetapi dengan ketentuan siapa di antara yang memberi atau yang diberi itu yang lebih dulu meninggal. Ayyakula rajulu ya rajuli qad wahabtu laka hadhihi dar fa in mitta qabli raja'an ilayya wa in mittu qablaka fa hiya laka. Jadi memberikan sesuatu pada orang lain dan ketentuan mana yang lebih dulu meninggal. Aku berikan padamu rumah ini kalau kamu mati sebelum aku, maka itu milik saya. Tapi kalau kamu mati duluan sebelum aku, sebaliknya kalau aku mati duluan sebelum kamu, maka rumah ini milik kamu. Jadi misalnya orang sahabat begitu setia di rumah, atau suami istri ya. Kalau suami istri sih pelaku kemarin itu orang sahabat ya, tinggal di rumah. Nah itu membuat ketentuan A dan B. Kalau A mati duluan maka rumah itu milik B. Nah, sebaliknya kalau B yang mati duluan maka rumah itu menjadi milik A, milik sepenuhnya maksudnya. Itu namanya rukbi, memberikan sesuatu tapi dengan persyaratan siapa duluan yang meninggal tadi.
Kemudian dijelaskan di mukadimah ini tentang hibah yang macam-macam. Ada hibah, ada sedekah, ada atiyah, ada hibah dain, ada hibah sawab. Kalau yang pertama tadi hibah mutlaqah itu ya memberikan sesuatu pada yang lain karena tawadud, karena rasa sayang kita pada orang yang diberi. Kalau sedekah memberikan pada orang lain murni karena ingin memperoleh kebaikan pahala dari Allah. Kalau atiyah itu pemberian kepada seseorang baik ketika sakit maupun tidak sakit dan yang membutuhkannya itu. Kemudian hibah dain adalah memberikan kepada orang yang kita hutangi, kemudian yang kita hutangi itu tidak mampu membayarnya, hibah dain. Dan kalau hibah sawab itu memberikan sesuatu kepada orang lain tapi dengan imbalan baik jasa maupun lainnya, itu hibah sawab. Makanya pembagian-pembagian istilah yang dilakukan oleh para ulama tentu berdasarkan pada beberapa dalil baik hadis maupun ayat Al-Quran. Dan hibah itu sangat banyak faedahnya, sangat banyak hikmahnya. Di antaranya adalah islahul ma'ruf wa jalbil mahabbah wal mawaddah, memperluas kebaikan kita, apa yang kita miliki, itu nilai manfaat dan nilai kebaikannya jadi lebih banyak. Dan jalbil mahabbah, mempererat rasa sayang pada atau dengan sesama. Rasulullah pernah bersabda, tahadau tahabbau, sering-seringlah kalian memberi hadiah, maka kalian akan semakin saling mencintai. Jadi memberi hadiah itu sesungguhnya syariat Nabi. Cuma kadang sekarang sudah banyak yang berbelok motifnya, sehingga parcel itu bukan lagi sebagai hadiah tapi sebagai riswah, sokongan. Tapi kalau kembalikan ke asli hadiah itu justru syariat Rasul tahadau tahabbau. Orang ketika semakin banyak saling memberi hadiah itu akan saling mencintai. Kalau hari Idul Fitri misalnya, malam Idul Fitri atau sorenya saling ngirim lontong opor di itu betapapun bisa buat sendiri. Kalau diantari Pak Haji itu rasanya nikmat gitu, Pak Haji betul-betul respect dengan perhatian misalnya pada saya misalnya. Ya barangnya sama, kalau hadiah dari orang yang kita cintai itu ya lain rasanya. Pasal juga begitu, tapi itu karena mungkin sudah belok nawaitunya, motifnya, makanya bisa jadi parcel atau kalau lontong apa saya kira tidak sampai riswa, sokong nyokok ya. Kalau yang sering jadi riswa itu ya yang tadi ya parcel, kemudian apa kulkas gitu, atau kunci motor tapi kuncinya kok itu atau rekening gitu kan. Dan dari situ kalau saya kembalikan ke semula, karena saling menyayangi itu sebenarnya bagus untuk saling menghadiahi sesama ya. Baik, para bapak dan sekalian, kita baca hadis pertama tentang hibah ini. An Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, dari Nu'man bin Bashir. Ini zoomnya sebelum dibuka.
Ani Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, anna abahu ata bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nu'man, bapaknya yang bernama Bashir itu pernah mengajarnya menghadap Rasul. Faqala, maka bapak saya itu Bashir itu berkata, ini nahal tu bani hada ulaman kanali. Aku akan menghadiahkan, menghibahkan kepada anakku ini ulaman kanali, seorang budak yang itu milikku. Maka Rasulullah SAW, maka Rasulullah bertanya, Aqulu wala tiga nahal tahu islah ada. Apakah semua anak-anakmu juga kau beri seperti ini? Faqala la, maka sebagian menjawab tidak. Maka Rasulullah berkata, farji'hu, kembalikan, artinya batalkan rencana pemberian itu. Wa fi lafzin, dan dalam lafaz yang lain, fantalaqa abi ila nabi liyashhadahu ala sadaqati. Di riwayat lain disebutkan bahwa Bashir pernah pergi menghadap Nabi bersamaku untuk menjadi saksi pemberian yang aku berikan padaku. Faqala, maka Rasulullah bertanya, apa ada biwalatika kullihim, apakah kamu melakukan ini pada semua anak-anak kamu? Qala, Bashir menjawab, la, tidak. Maka Rasulullah bersabda, ittaqullah wa'dilu baina auladikum, bertakwalah pada Allah dan bersikap adillah pada anak-anak kalian. Waraja Nabi waradatil kasadaqah, kemudian ayat pulang, maka rencana pemberian itu dibatalkan, ya, dikembalikan. Muttafaq alaih. Di sini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Wa fi riwayat Muslim, dan pada riwayat Muslim kalimatnya fashhad ala hadza ghairi, kata Nabi, silakan cari saksi yang lain selain aku, kata Nabi. Kemudian Rasulullah bersabda, ayat saraka ayyakunu laka fil birri sawa, maukah kamu kalau anak-anak kamu itu berbaktinya padamu sama? Qala bala, tentu ya Rasulullah. Qala fala, dan kalau begitu jangan melakukan itu, artinya jangan memberi pada satunya tetapi tidak pada yang lain. Jadi ini cerita tentang seorang sahabat bernama Nu'man bin Bashir yang suatu saat diajak bapaknya menghadap Nabi karena bapaknya itu Bashir itu akan memberikan gulaman, seorang budak, kepada si Nu'man ini. Maka ketika sampai menghadap Rasul tanya, ini anak-anak kamu yang lain dikasih seperti ini apa enggak? Maka Bashir menjawab, tidak, hanya Nu'man yang saya beri. Maka Rasulullah tidak berkenan untuk menjadi saksi pemberian itu. Menurut riwayat lain, maka apa yang akan dilakukan Bashir itu dicegah Rasul. Tidak boleh seperti itu, kamu harus bersikap adil pada anak-anak kamu.
Rasul di kalimat terakhir terkait dengan birrul walad ila walidihi, terkait dengan bagaimana kebaikan dan kebaktian atau berbaktinya anak pada orang tuanya. Kalau orang tua membagi sesuatu pada anaknya tidak adil, maka bisa jadi nanti anaknya juga tidak bisa berbakti dengan baik kepada orang tuanya. Ini yang kemudian nanti menjadi dasar para ulama membuat fatwa bahwa hibah itu harus adil. Walaupun nanti dijelaskan panjang, adil itu tidak harus sama, al-adlu tidak harus sawa, ya, sama. Bisa jadi yang satu dapat 2, yang satu dapat 1. Ada alasan tertentu. Kalau tanpa alasan tetap namanya tidak adil. Ma'yufadu minal hadis ja'a Bashir bin Sa'ad al-Ansari al-Khazraji ibnahu an-Nu'man bin an-Nu'man ila Nabi SAW bidayasadahu ala annahu na'amahu ulaman faqala lahu Nabi akulu wala 3 nahaltahu ulama mislah hadal ibni faqala la faqala Nabi taqullaha wa'adilu baina awladikum para Jawa itu waradat yang pahala walam yang pihak. Maksudnya tadi yang kita jelaskan, Bashir bin Sa'ad al-Ansari menghadap Rasul mau memberikan hibah, memberikan secara cuma-cuma gulam orang budak. Zaman dulu yang namanya budak itu nilainya tinggi, ya, nilainya tinggi. Kalau sekarang kan tidak ada perbudakan karena memang dihapus oleh syariat kita, syariat Islam. Budak yang mau diberikan itu pada salah satu anaknya itu dicegah Rasulullah karena yang lain-lain tidak diberi. Wujubul adli bainal aulad wa tahrimi taqdiri ba'dihim ala ba'din aw taksisi ba'dihim duna ba'din. Saya kira ini penting jadi catatan para orang tua kita semuanya, khususnya yang anaknya tidak hanya 1, kalau yang anaknya 1 itu tidak begitu ini. Jadi wajibnya bersikap adil di antara anak-anak kita, dan haram untuk mengutamakan sebagian di atas sebagian lainnya atau mengkhususkan sebagian dari lainnya. Kalau saya mulai melihat ini pentingnya ini kepada cucunya tidak 1, cucunya 2. Kalau yang kecil perlakuannya lebih khusus dari yang besar, itu yang besar protes pasti. Protesnya tidak pakai bahasa verbal, tapi non verbal, ngamuk. Minimal sikapnya nyeleneh gitu. Itu kecil pun sudah bisa begitu, apalagi juga sudah besar. Yang satunya dibelikan rumah di Gerah Golok, yang satunya rumahnya RSSSS gitu. Itu pasti ada akibatnya kalau bersikap tidak adil itu. Tidak boleh melebihkan satu dengan yang lain, mengkhususkan satu dengan yang lain tanpa alasan. Nanti ada istisna ketika ada alasannya. Anak taksis awil taftil minal juri wal zulmi la taqul syahada bihi la ta'amulan wala adaan. Mengkhususkan dan melebihkan antara satu dan lainnya termasuk perbuatan yang zalim, yang tidak benar. Tidak boleh kita menjadi saksi untuk sikap perbuatan yang seperti itu. Jadi kalau kita dimintai saksi, minta menjadi saksi, kemudian kita tahu persis bahwa apa yang dilakukan orang tua itu hal yang tidak adil, maka kita
boleh menolaknya, ya, karena saksi tentu akan juga ikut punya tanggung jawab. Jadi Rasulullah sudah begitu ketika dimintai saksi oleh Bashir untuk membeli pada salah satu anaknya bernama Numan karena paling dicintai, maka Rasul menolak, silakan cari saksi yang lain. Maka dinasihati, ittaqullah, bertakwa kepada Allah, wa'dilu fi auladikum, bersikap adillah pada anak-anak kalian. Walau ulama yasibul ingkar ala man khalafa fa'fadu ba'di auladihi ala ba'dihi fil ibad dan nawhifun wa zulmun wa nabi angkarau ala asyir. Ulama berpendapat bahwa kita wajib mengingkari, menolak, ya, pada orang yang melebihkan pada sebagian lainnya dari anak-anaknya ketika membagi hartanya, menghibahkan hartanya, karena itu merupakan kezaliman. Dan Nabi juga mengingkari cara pembagian hibah seperti itu. Ada malam yang menuntaksi takdir limusawwirin syara'iyyin. Sikap adil ini harus wajib ketika tidak ada ketentuan yang memang membolehkan untuk mengkhususkan dan melebihkan yang lain sesuai syariat. Baik karena sama musawwirin, kalau ada ketentuan yang membolehkan, wala ba'sa, maka tidak apa-apa. Seperti misalnya ka'ayyakuna ahadul aulad fakiron. Misalnya salah satu anaknya memang paling miskin, punya anak 5, yang 4 itu miliarder semuanya, salah satunya tidak, karena alasan tertentu, maka boleh ada takdir pada yang tadi fakiron ini. Wal bakun aunia yang lain kaya, au yakunu za ahatin layak malu mahal, atau salah satu anaknya ada yang cacat, ya, ada yang itu cacat, layak malu mahal, dan tidak bisa bekerja dengan sempurna. Juga bisa itu ditaksis, ditakdir, ada kekhususan baginya. Awiyakun mutafahilan ditolabil ilmi, atau salah satu anaknya itu ada yang memang fokus untuk tolabil ilmi, untuk menjadi faqih atau menjadi alim, sehingga dia tidak sempat bekerja secara profesional untuk cari kekayaan, tapi dia mendalami ilmu. Kalau bakuna mun syagiluna di dunia secara yang baik, disibukkan untuk cari dunia. Wanawi dalika dan alasan-alasan lain. Kalau ada alasan untuk mentaksiskan, mentakdirkan salah satu, dan alasannya bisa diterima, maka itu tidak termasuk tadi larangan itu. Bahaya ya susu ditaksis, ini boleh mengkhususkan. Wa inna ma'ladila ya susu idza kana ala sabil asraf. Yang tidak boleh itu ya karena pilih-pilih, ya. Karena pilih-pilih satu menafikan lainnya tanpa alasan. Tapi kalau ada alasan, maka boleh saja kita lebihkan satu dari yang lainnya. Itu tentang hibah yang hukum aslinya itu harus adil, tetapi boleh dibedakan ketika ada halangan atau ada alasan untuk mensikapi beda. Saya minum dulu. Syekh Hamad bin Nasir bin Mahmar berkata, "Idza fadala ba'du auladihi bi ma'nan fihi ka faqrin aw zamanatin
hadil masalah fiha. Apabila melebihkan salah satu dari yang lainnya dari anak-anaknya, tapi dengan alasan kefakiran atau alasan zamanah itu cacat permanen sehingga menghalangi dia seperti lain-lainnya. Fadil masalah ini ada beberapa perbedaan di antara ulama. Wahtal muwafiq al-jawaz, Imam Muwafiq berpendapat boleh untuk melebihkan satu dengan yang lain karena alasan tadi. Wasadalla alaihi bi qadiyati Aisyah ma'abiha, yang dijadikan dasar oleh Imam Muwafiq adalah keputusan Aisyah beserta ayahnya dan sikap orang tuanya pada dirinya. Jadi tidak sama pembagian antara Aisyah dengan saudara-saudaranya dari keluarga dari bapaknya, bahkan radhiyallahu anhu. Ini pendapat Imam Muwafiq. Jadi kalau ada alasan tadi yang bisa diterima seperti kefakiran salah satu dari anak-anaknya, ada catat permanen sehingga tidak bisa mencari maisha seperti lain-lainnya, maka boleh untuk tidak sama. Qala Syekhul Islam wa yajibu ta'dil fi atiyati auladina ala hasbi mirasihim wa madal Ahmad wa in khassa wa'dhu limana yaqtadi dzalika min hajatin aw zamanatin aw sirali bil ilmi. Pendapat yang lain tetap harus adil, dan keadilan itu sesuai dengan hak waris. Sehingga kalau laki-laki 2, perempuan 1, ini salah satu pendapat. Tapi jumhur berpendapat yang namanya adil itu ya tidak harus bihasbi mirasihim, tidak harus sesuai dengan kadar atau bagian warisnya. Bahwa madhab Ahmad, ini pendapatnya Imam Ahmad, sedangkan imam yang lainnya 3. Imam lainnya termasuk Imam Syafi'i, termasuk yang berpendapat tidak seperti hasba mirasihim, jadi membagi hibah, membagi pemberian secara sebelum wafat, kemudian tidak memakai ketentuan waris, itu yang disebut adil menurut imam selain Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Malik dan Imam Hanafi. Itu ya adil itu ya proporsional, tidak harus menyesuaikan dengan ketentuan waris. Misalnya kalau 1 ya lainnya 1, kalau 2 ya lainnya 2, kecuali tadi kalau ada alasan-alasan tertentu tidak harus sesuai ketentuan waris antara laki perempuan itu 2, 1. Yang berpendapat sesuai ketentuan waris itu hanya 1 imam, yaitu Imam Ahmad bin Hanbal. Inna hukmal ladzi yajri ala khilaf syar'i fa innahu mahramun wa ghairu nafidi. Segala ketentuan yang tidak sesuai dengan ketentuan syariat dari pembagian hibah yang tidak adil tadi itu haramun, haram dilakukan atau larangan dalam syariat. Nabiyu lam yaqbal min basyir, seperti Nabi SAW yang tidak mau menerima cara pembagian basyir pada Nu'man, karena itu tidak adil. Man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Barang siapa yang melakukan suatu amal yang tidak ada dasarnya dari kami atau Rasulullah, bahwa raddun, maka itu tertolak.
Syekhul Islam berkata, al-hadis wal asar tadullu ala wujubil adli. Hadis di atas dan penjelasan para sahabat di atas itu menjadi dalil wajibnya adil dalam hal apa pembagian atas ibadah tadi. Summa huna nawani, di sini ada dua jenis. Yang pertama adalah naon yaktajuna ilaihi minan nafaqah fi wal marad, yaitu ketika para anak-anak kita itu membutuhkan dan nafkah orang tuanya baik saat sehat maupun saat sakit, maka adil itu memberikan masing-masing sesuai dengan kebutuhannya dan tidak ada perbedaan sedikit atau banyaknya, baik muhtajin qalilin atau kasirin. Yang kedua, mustariku hajatihim ilaihi min atiyatin atau tazwidin. Yang kedua adalah kebersamaan kebutuhan mereka pada anak itu, mungkin karena menikah, karena pemberian yang dibutuhkan dan atau karena menikah, maka ini termasuk yang tidak boleh melebihkan satu dari yang lain. Kemudian yang ketiga muncul opsi ketiga, yaitu ayat faridah dulu bihajat jawailin mu'tadatin misla ayat do anak hadihim dainan, boleh dilebihkan atau ada perbedaan antara satu dan lainnya karena ada hajat yang mengharuskan beda, misalnya karena punya hutang, karena ada putusan pengadilan yang mengharuskan dia menanggung beban tertentu gitu, sehingga istrinya harus diberikan nafkah tertentu gitu. Itu boleh dibedakan antara satu dengan yang lain. Kalau itu dilakar Islamkan nadrun, dalam hal memberikan kelebihan pada yang lain itu memang tergantung soalannya, harus dipandang secara kondisional. Yang bawah 8 ini masih bahas seperti itu, bahwa prinsip dasarnya itu haruslah adil dalam pembagian hibah itu, tidak ada ketentuan berapanya, yang penting adalah al-adlu, boleh tidak sama ketika ada halangan tertentu, ada alasan tertentu sehingga tidak disamakan. Nah, bagaimana ukurannya? Ukuran apa itu adil dan tidak, tentu juga harus dipertimbangkan sikap dan pendapat anak lainnya. Misalnya seorang anak yang nomor 1 diberi lebih banyak dari AJT-nya karena yang nomor 1 itu misalnya punya tadi cacat permanen, maka harus dimintai pertimbangan AJT-nya dan diberikan pemahaman tentang kenapa itu yang nomor 1 diberikan lebih dari lain-lain. Begitu juga sebaliknya, ketika yang memperoleh lebih banyak itu adalah yang lebih kecil, juga harus dimintai pertimbangan anak lainnya. Ya, ini yang nomor 11 juga sama, masih membahas tentang itu, pendapat para ulama tentang keadilan itu sesuai hasbah mirasul apa tidak, tentang wajib tidak. Maka jumhur bersepakat itu pada pendapat bahwa pembagian yang namanya adil terkait hibah itu tidak seperti ketentuan waris. Di
poin 12 ini dibahas tentang bagaimana kalau salah satu anaknya itu mengambil alih pekerjaan orang tuanya. Ketika apa yang dilakukan si anak itu memang hanya dalam rangka mengambil alih tugas, membantu orang tuanya, maka tetap ketentuan keadilan itu tidak harus tadi disamakan, karena ada jasa yang diberikan anak itu pada orang tuanya. Tapi kalau membantunya seorang anak terhadap pekerjaan orang tuanya itu diperhitungkan dengan ujroh, ada perhitungan jasanya, imbalannya, maka kembali pada ketentuan dasar keharusan adil. Misalnya ada orang tua punya perusahaan atau punya toko lah orang itu, anaknya 3, yang membantu yang anak barep, yang 2 tidak. Kemudian yang barep itu membantunya karena orang tuanya sudah mulai tidak bisa lagi mengelolanya. Nah, ketika membantunya itu tanpa diperhitungkan jasanya itu, maka bisa orang tuanya membijaksanai untuk memberikan bagian lebih pada anak barengnya yang membantu pekerjaan orang tuanya. Tetapi ketika yang dilakukan anak barengnya itu tetap diperhitungkan sebagai karyawan, sebagai manajer atau sebagai apapun, dan dia mendapat upah karenanya, maka tetap kembali kepada hukum dasar. Upah silakan diterima, diperhitungkan, tetapi ketika ada hibah harus adil saja, keadilan di antara anak-anaknya. Tidak boleh ia sudah dapat upah, yang sudah dapat prioritas karena orang tuanya dibantu, itu akan berakibat kepada sikap yang antara satu anak dengan yang lainnya merasa tidak diperlakukan secara adil. Itu hadis pertama tentang hibah. Kembali pada yang tadi kami sampaikan bahwa hibah itu adalah pemberian hak dari seseorang kepada orang lain, termasuk pada anak-anaknya, yang Rasulullah ketika tanpa alasan tertentu itu wajibkan untuk bersikap adil. Hibah itu boleh diberikan pada siapapun, baik ahli waris maupun bukan ahli waris, baik keluarga maupun bukan keluarga. Tapi kalau waris itu harus diterimakan pada orang yang memang ahli warisnya. Anak, kalau dia bukan anak kandung, bukan anak anak yang hanya anak angkat, itu tidak bisa menjadi ahli waris. Misalnya, betapapun sudah ada keputusan pengadilan, yang namanya anak angkat itu ya anak angkat, bukan ahli waris. Yang bisa menjadi ahli waris adalah anak kandung, anak susunan atau rodoa, anak tiri, bukan anak tiri, anak yang lil ab atau lil gitu ya, anak salah satu dari suami istri. Dan ada ketentuan yang kita sampaikan, yang jelas orang yang bisa menjadi waris adalah orang yang sudah ditentukan. Kemudian wasiat adalah memberikan hak milik harta kita, akadnya sebelum meninggal, tetapi kepemilikannya ketika kita sudah meninggal. Hibah tidak ada ketentuan ukurannya maksimalnya berapa, tapi kalau wasiat ada batas maksimal 1/3, karena wasiat tidak boleh diberikan pada ahli waris. Wasiat hanya boleh diberikan pada selain ahli waris. Jadi
ada anak diwasiati nanti seluruh perusahaan itu milik kamu ketika saya sudah meninggal, itu batal wasiatnya karena anaknya itu ahli waris. Walaupun mungkin dengan akta notaris atau apapun, anaknya menurut fikih Islam itu wasiat hanya boleh diberikan kepada selain ahli waris. Ini pengertian wasiat yang menurut fikih, bukan wasiat dalam istilah Indonesia. Kalau istilah Indonesia, wasiat itu ya pesan ketika sudah mati, ketika wasiat terkait harta, ya, untuk kepemilikan harta seseorang kepada lainnya, wasiat itu hanya bisa untuk yang bukan ahli waris. Saya kira itu untuk hari ini kita sampaikan. Mudah-mudahan nanti ada beberapa hadis berikutnya yang nanti kita baca tentang ibadah dan tentang wasiat dan seterusnya. Ya, semoga menambah wawasan dan pemahaman kita dalam bersikap terkait harta kita itu bisa kita pahami dalilnya dari hadis dari ayat Al-Quran. Mungkin mohon maaf. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.